Untuk bapak-bapak dan teman-teman pemirsa di rumah, untuk tanaman jambu merah ini memang budidayanya sangat mudah sekali, dan ini untuk hasilnya bisa langsung dirasakan ya. Dan pohon atau buah yang tidak pernah berhenti berbuah. Untuk penjualan atau hasil dari tanaman jambu ini kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta per bulannya dari hasil jambu sama jusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore petani kota. Hari ini kita sowan di kebun jambu milik Bapak Jailani, Bapak Kepala Desa kita dulu ya Pak. Pripun Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Jailani ini dulu juga guru saya ya Pak. Kelingan mboten Pak? Ya ingat sekali. Cocok nakal. Ngapusi. Ini nganu Pak, saya mau berbincang-bincang masalah budidaya kebun jambu milik Bapak. Ini kalau boleh tahu, kebun jambu ini jenis jambu apa Pak? Bisa diceritakan dari awal kenapa kok memilih menanam jambu ketimbang istilahnya tanduran liyo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jailani atau Saikhoni alias Jailani. Ini alhamdulillah mengenai kebun jambu saya ini sudah berjalan atau berbuah selama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun sampai 4 tahun ini. Dan jambu yang saya tanam ini masih kepada satu jenis tanaman, yaitu jambu bangkok merah. Bangkok merah ya? Ya, bangkok merah. Jadi yang lain ini masih kita kembangkan, kita coba kembangkan. Yang di belakang itu adalah jambu kristalnya. Jadi nanti insya Allah ada jambu kristal juga Pak? Ada, tapi di belakang belum buah, masih baru proses tanam gitu. Tuh. Mungkin itu sementara yang tanam ini kurang lebih sekitar 50 sampai 100 pohon ini yang sudah kita tanam bersama di jambu kristalnya itu. Ini Pak, yang berbuah ini Pak, ini kurang lebih berapa pohon yang sudah berbuah dan sering panen? Yang berbuah ini kurang lebih sekitar 70 sampai 100 ini. Banyak ya Pak? Iya. Itu jambu apa Pak tadi? Bangkok merah. Bangkok ya, merah ya. Itu untuk siklus panennya itu 1 minggu sekali atau 1 bulan berapa kali gitu Pak? Ya. Kalau di perkebunan Bapak ini? Alhamdulillah ini panennya sekitar 1 minggu 2 kali. 2 ya. kali ya. Jadi selama 1 minggu ini ditanam panen 2 kali. Ini kalau sampai terlambat ini bahasanya buahnya terlalu matang. Oh, bosok nanti ya, Pak. Terlalu, ya nanti jadi kan ada yang jambu yang tidak terlalu matang ini untuk buah, yang agak matang nanti untuk jus. Oh, kayak ini ya Pak? Ya seperti ini. Jadi yang jenis yang ini nanti kita jual kepada buah untuk buah. Kalau yang ini nanti untuk produksi jus seperti saya ini. Seperti ini. Nah ini untuk, kalau boleh tahu ini jusnya sudah istilahnya sudah produksi di pasaran ya Pak, atau ya, produksi sendiri? Ya ini sementara ini masih kita titipkan kepada toko-toko, dan ini di pinggir sana ada angkringan namanya Pak Joko. Ini kita titipkan di angkringannya Pak Joko. Ini berjalan kurang lebih 1 tahun ini. 1 tahun sudah berjalan 1 tahun ya, Pak, untuk tahun. Jus jambunya. Iya, jus jambunya ini. Ini labelnya apa Pak? Namanya jus jambu nanti kan ya, kalau pemirsa ini. Ya ini sementara sementara yang kita cap adalah Wikasari ya. Wikasari ya Pak? Wikasari. Wisata Kampung Usaha Minggir Sari. Ya. Saya coba ya Pak ya? Iya, monggo. Minum dulu pemirsa. Ya. Kameramen ngelak. Angklek Pak, saestu niki mboten ngapusi niki Pak. Bukan tuh kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng sarden Pak. Bukan kaleng-kaleng. Berarti dari awal tanam ini ada masalah-masalah atau problem pada tanaman jambu merah bangkok ini apa saja Pak? Atau terserang penyakit, hama atau apa gitu? Ya, untuk
jambu Bangkok merah ini merupakan tanaman yang paling mudah ditanam dan sangat menghasilkan dan tidak pernah berhenti siklusnya. Jadi yang problemnya hanya kalau tidak cepat dibrosong itu dimakan oleh lalat buah. Ya, Pak. Akhirnya busuk. Bentuknya berendul-berendul, jadi tidak busuk tapi rupanya hitam. Kalau dibrosong nanti hasilnya jelek. Rasanya sudah tidak manis. Tidak bisa matang, akhirnya busuk di dalam. Harus segera dihilang. Tapi termasuk tanaman yang paling lama untuk bertahan ya yang jambu ini. Kalau namanya belimbing itu paling belum 2 hari 3 hari kalau tidak digosong bisa dibusuk, dibentuk lalat. Tapi yang ini masih agak lama sedikit tuh. Tapi intinya yang penting perawatan, terus selalu dibersihkan, dipotong, agak dipendekkan, karena kalau terlalu tinggi dibrosong angel, kalau terlalu pendek ini dibrosong mudah gitu. Jadi perawatannya itu ekstra atau santai, Pak, nanam jambu merah ini, Pak? Sangat santai sekali. Sangat santai, ya, jadi tidak terlalu tergesa-gesa. Untuk kaum milenial atau kaum muda-mudi ini sangat bisa ya, Pak? Sangat bisa, sangat bisa. Nah, nanti kalau pengen istilahnya bibitnya bisa juga dibeli di sini nanti gitu. Oh, menyediakan bibit siap juga, Pak? Siap ada. Untuk harga satunya 20.000. 20.000 pemirsa, nggak mahal, dijamin ya, Pak? Ya. Terjamin ya, Pak? Terjamin karena kualitasnya diambilkan dari pohon ini. langsung ya, Pak? Namanya dicangkok nih. Ya. Ya. Terus ini, Pak, untuk pemasarannya yang jambu yang buah ini sudah tembus pasar mana saja, Pak? Masih lokalan desa Minggir Sari atau sudah ke luar daerah? Ini kok belum masih. Belum. Masih tapi sekupnya kabupaten lah paling enggak. Tapi belum ke luar daerah karena kita belum pernah menjual ke yang jauh. Nah, biasanya kita online sama ada yang datang menangani pengepul lah itu yang memetik ini itu. Untuk link Facebook atau nomor HP Facebooknya apa, Pak, untuk jual ini produknya? Facebooknya ya HP-nya 085 646 328 331. Ya, nanti cantumkan di deskripsi ya, pemirsa. Ya. Untuk Facebooknya, Pak, atau maksudnya Facebook atau Instagram atau apa gitu? Untuk yang lain nih lain-lain belum bisa kita di belakang layar aja nih ditanya, insya Allah ada tapi saya tidak hafal. Oh iya. Ada tidak hafal. Dan ini, Pak, untuk hasilnya, Pak, ibaratnya profit untuk per bulannya dari penjualan jus jambu atau buah jambu ini bisa menghasilkan berapa dari 50 pohon ini, Pak? Ya. Insya Allah untuk penjualan atau hasil dari tanaman jambu ini kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta per bulannya. Jadi hasil jambu sama jusnya. Jadi lumayan ya, ibaratnya gini. Jadi kalau dengan sawah itu masih mudah di sini gitu loh. Iya. Jadi hasilnya langsung karena di belakang rumah ya, Pak, ini kebunnya. Ya ditanam 1 kali untuk selamanya. Tinggal kita rawat, kita rawat itu sudah menghasilkan. Pokoknya dibrosong. Kalau tidak brosong tidak ada hasilnya sekali. Pokoknya segem brosong insya Allah hasilnya banyak. Jambu Bangkok merah ya, Pak? Iya, Bangkok merah. Itu memerlukan mes, pupuk atau penyemprotan fungisida atau insektisida gitu apa tidak, Pak, ini tanaman? Kalau yang baik ini paling tidak 1 bulan 2 kali untuk raketang mek titik di mes gitu ya. Tapi yang sini kan kemarin kita pakai rabuk itu pupuk kandang ini sudah sekitar hampir 1 tahun tidak pernah saya mes ini. Tapi alhamdulillah buahnya terbaik-baik ini. Tetap gembel ya. Kalau penyemprotan ini tidak harus rutin, tapi paling tidak 1 bulan 1 kali ada penyemprotan karena untuk memperlambat untuk dimakan lalat buah tadi, untuk brosongnya tadi. Nah, ini saya lihat ya, Pak, saya lihat tadi kok ada ini tempat duduk terus belumbang atau kolam renang, itu rencananya buat apa ya, Pak? Ya, ini rencana kedepannya ini untuk semacam wisata edukasi ya. Ini ada kolamnya kolam ikan nih untuk budidaya ikan juga ini. Jadi ini untuk gazebo juga ada. Jenis ikannya apa, Pak? Ini sementara yang kita pelihara koi, terus gurami, lele sama patin yang sudah ini.
Jadi tapi ini sampai saat ini belum tenanan, masih melihat prospek ini. Iya. Apa corona sudah alhamdulillah sudah mulai berhenti, insya Allah nanti sudah new normal Pak ya, istilahnya. ini nanti saya kerja sama dengan Karang Taruna atau desa bagaimana untuk mengangkat prospek destinasi wisata intinya dengan gitu wisata edukasi, jadi untuk pendidikan anak-anak baik SD sampai SMP ya. Bagus. Terus ini Pak, mau mendengar ini teman-teman di rumah maupun viewer Petani Kota, kisah Bapak Jailani hingga dari awal nol kok sampai mempunyai keinginan tanam apa ini jambu merah Bangkok ini bagaimana Pak? Ya, di awalnya dulu tuh juga tanamannya bermacam-macam gitu. Akhirnya kita studi banding dan ada kegiatan gulung tikar bolak-balik gitu ya Pak. Kegiatan yang lain karena tidak namanya tegalan atau istilahnya kebun ini kalau ditanami yang lain kan cuma panennya cuma 1 tahun sekali ya. Mungkin kita tanami namanya apokat atau mungkin yang namanya pisang atau yang lain kan rambutan itu 1 tahun sekali. Nah ini akhirnya saya mencoba untuk menanam yang bagaimana terus berbuah dan menghasilkan, dan 1 kali tanam alhamdulillah ini sampai hari ini terus berbuah dan baik semuanya terus. Untuk Pak ini Pak, planning istilahnya keinginan ke depan untuk memajukan atau Bapak mempunyai cita-cita untuk melebarkan sayap untuk usaha budidaya jambu merah ini bagaimana Pak ke depannya keinginan Bapak? Ya, ini untuk kegiatan budidaya jambu merah ini sudah ada beberapa teman yang sudah mengikuti. Nah, harapan saya nanti kalau nanti di sini jadikan pusat edukasi destinasi wisata, misalnya wisata edukasi. Kalau nanti ada permintaan dari masyarakat atau tamu yang datang, nanti akan saya lebarkan saya untuk tetangga-tetangga, karena tanaman jambu ini bisa ditanam dimanapun dan ditanam 3 pohon juga bisa menghasilkan, 10 pohon menghasilkan, berapapun bisa menghasilkan. Istilahnya tidak ribet ya Pak? Tidak ribet dan bisa tanam dimanapun tempatnya gitu. Khususnya karena di sini tanahnya kan subur semuanya. Jadi sewaktu sudah tanam dan peliharaan juga tidak terlalu sulit. Ini tanam sampai berbuah ini umur sampai berapa tahun Pak? Maksudnya beli bibit di rumahnya Bapak Jailani, nanti saya tanam di rumah itu sampai berbuah dan panen itu menunggu waktu berapa tahun Pak? Kalau sistem cangkok ya, ini 1 tahun sudah bisa menghasilkan. Ya, 3 bulan aja sudah bisa buah ini. Bahkan biasanya dari saya sudah berbunga. Dari rumah saya sudah berbunga. Karena kan sistemnya cangkok kan sudah bibitnya sudah tua toh. Nanti begitu ditanam langsung berbuah. Jadi nggak harus menunggu beberapa tahun gitu tidak. Jadi selama 3 bulan sampai 1 tahun lah yang bisa menghasilkan. 1 tahun sudah bisa menghasilkan. Sudah bisa dipanen. Sudah bisa panen. Jadi tidak seperti yang tanaman yang lain, lekas sewah cilik terus digogrok tidak perlu. Jadi begitu wah pokoknya kupite kuat langsung dibuahkan sudah bisa. Jadi simpel ya Pak? Simpel sekali ini. Jambu merah ini. Jadi kalau perawatannya bagus, nanti ujung-ujungnya sering dipotong itu akan terus berbuah. Kalau perawatannya bagus itu. Ya mungkin itu dulu pemirsa berbincang-bincang hari ini bersama Bapak Jailani di perkebunan jambu Bangkok merah ya Pak. Iya. Ya itu ini terakhir Pak ya, pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang ingin mempunyai keinginan untuk menanam jambu merah Bangkok tapi masih ragu-ragu. Nah itu gimana Pak masukannya biar semangat menanam tidak ragu-ragu gitu Pak? Untuk bapak-bapak dan teman-teman pemirsa di rumah, untuk tanaman jambu merah ini memang budidayanya sangat mudah sekali dan untuk hasilnya bisa langsung dirasakan ya. Dan pohon atau buah yang tidak pernah berhenti berbuah, sekali tanam langsung terus berbuah. Yang penting perawatannya. Jadi jangan ragu-ragu kalau Bapak ingin melihara jambu, ini berapapun banyaknya tetap menghasilkan. Kalau sedikit nanti kita untuk keluarga
untuk kesehatan juga bagus, karena ini nanti kalau kelebihan bisa dijual untuk penambahan ekonomi. Dan untuk bibit ini di rumahnya Bapak Jailani di selalu sini ready ya Pak? saya siapkan ya, saya siapkan satu bibitnya selalu bibit, ready, ya. tersedia, murah meriah ya Pak? Ya 20.000 cukup, dalam 3 bulan langsung bisa buah. Panen. Panennya 4, 5, 6 bulanan, tapi 6 bulanan tapi ya, Pak? buahnya 3 bulan udah buah dan brosong gitu. Ya mungkin itu dulu pemirsa di rumah, mengakhiri perjumpaan sore ini. Hari ini bersama Bapak Jailani, petani pembudidaya dan penyedia bibit tanaman jambu merah Bangkok ya Pak. Ya. Mungkin itu dulu Pak. Ya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, selamat. Matur suwun nggih Pak. Sami-sami, selamat sore. Dadah-dadah Pak. Monggo.